Hai, ini episode ketiga ya. Oke, jadi hari ini gue mau sharing terkait sebuah berita. Ini ada announce dari Microsoft bahwa misalnya Microsoft akan menghentikan update dan layanan atau end of life dari Windows 10 ya. Jadi terakhir ini ada berita langsung dari Microsoft bahwa support untuk Windows 10 akan berakhir di Oktober tahun ini. Nah, tepatnya di tanggal 14 Oktober. Jadi sebenarnya Windows 10 yang teman-teman masih menggunakan Windows 10 itu kalau bisa segera upgrade ke Windows 11. Nah, sebenarnya gimana kalau nggak update? Ya sebenarnya nggak masalah, cuman itu nggak dapet update dan security update juga dari si Microsoftnya. Nah, tapi kan yang jadi kendala untuk sekarang itu device-nya pasti ada beberapa device yang nggak akan support buat upgrade ke Windows 11 gitu. Nah, jadi mau nggak mau teman-teman kalau nggak ganti device ya ganti OS. Nah, jadi gue punya saran ya, kalau misalnya device-nya udah nggak support ya bisa switch lah menggunakan Linux. Nah, jadi gue punya saran menggunakan Zorin OS. Jadi karena sekalian gue juga menggunakan Zorin OS, bukan nyuruh juga sih menggunakan Zorin, tapi sedikit review singkat. Zorin OS tuh yang gue pakai ini ya, ini yang screen recording sekarang ini adalah tampilan dari Zorin OS-nya. Nah, dari Zorin OS yang gue pakai ini base-nya Ubuntu ya. Nih, yang gue pakai tuh Ubuntu. Base dari Zorin tuh Ubuntu sebenarnya. Nah, ini Zorin version yang gue itu 16.3. Nah, kalau dari webnya langsung Zorin sekarang udah ada versi 17.3. Dan kan yang gue tadi kan 16.3. Nah, Zorin ini sebenarnya salah satu Linux desktop yang Windowsable ya menurut gue. Kenapa Windowsable? Karena ya dari tampilannya mirip Windows sih, cara penggunaannya juga gampang, simple kayak Windows. Nah, terus di Zorin juga sebenarnya menawarkan versi Pro-nya. Jadi Zorin ada 3 versi OS. Yang pertama yang gue pakai itu ya versi basic atau core. Core basic itu ya gratis, free to use, tapi juga toolsnya ya basic juga. Terus ada For School, jadi ada Zorin Student, itu isinya kebanyakan aplikasinya support untuk student, itu pun free untuk yang For School. Nah, terus ada yang Pro. Nah, yang Pro tuh bedanya ya banyak support aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk productivity ya. Kalau bedanya dari Zorin yang Core. Nah, Zorin yang Pro ini ada banyak aplikasi, bundle aplikasi yang ditawarkan oleh Zorin, dan juga si Zorin Pro ini dia ada technical support dari Zorinnya langsung. Jadi semisal teman-teman install aplikasi error nih karena mungkin baru menggunakan desktop Linux, jadi ya tinggal ticketing ke Zorinnya buat di technical support. Jadi nanti Zorinnya yang akan membantu dari sisi troubleshoot OS teman-teman kayak gitu. Itu untuk yang versi Pro-nya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi kan Zorin Pro dia menawarkan banyak bundle aplikasi untuk productivity. Nah, ini bayarnya berapa? Ini bayarnya 47,99 ya, $48 lah untuk sekali beli. Jadi nggak per tahun, tapi sekali beli aja. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya sedikit review singkat. Kalau gue pakai Zorin ya aman-aman aja sih, karena tools yang gue gunakan seharian gue ada di sini semua. Kayak browser pasti ada. Browser gue pakai Brave. Sebenarnya free install aplikasinya ada Firefox sih. Nih bawaannya. Terus untuk Office juga ada LibreOffice buat dokumen editor, untuk Word, untuk presentation, terus ada Excel juga ada. Nah, misal teman-teman biasa pakai WPS juga ada WPS untuk si Zorinnya. Terus biasanya yang gue pakai, yang gue perluin yang pertama ya ada terminal pastinya. Terminal gue pasti bakal pakai untuk daily use gue. Terus yang kedua yang sering gue pakai VS Code.
Nah ini buat code editor gue yang gue biasanya pakai. Terus ada apa lagi ya? Buat editing video, kalau di sini gue makainya Kdenlive Live. Kalau buat streaming gue pakai OBS Studio. Jadi hampir semua ada sih di sini untuk aplikasinya. Terus kan biasanya kalau di Linux buat installnya agak ribet ya, agak ribet buat instalasinya. Tapi di si Zorin ini ada namanya menu software. Software tuh kayak App Store-nya ya. App Store kalau di Windows itu Microsoft Store-nya. Nah di sini juga ada namanya software. Di sini bisa pilih mau install aplikasi apa, ada semua kok. Hampir ada, yang open source pasti ada. Itu sih sebenarnya kenapa gue bukan menyarankan sih, kalau misal teman-teman mau coba switch dari Windows ke Linux ya, untuk awal-awal bisa pakai Zorin ini karena tampilannya yang friendly, mudah untuk digunakan. Aplikasinya juga lumayan luas, supportnya ada banyak aplikasi. Buat chat ada, buat online meet ada juga. Terus dari sisi tampilan juga gampang, mudah digunakan ya. Kayak settingannya juga hampir mirip kayak Windows lah, ada semua gitu. Terus itu aja sih paling untuk episode kali ini, cuman sharing terkait announce dari Microsoft bahwa Windows 10 udah end of life di tahun ini, di bulan Oktober tanggal 14. Ya mungkin teman-teman bisa nyoba buat device-nya yang nggak support upgrade ke Windows 11, bisa nyoba switch ke Linux. Nih sarannya yang menggunakan Zorin. Nanti apabila teman-teman pengen tahu tentang Zorin lebih banyak, bisa kunjungin webnya langsung di zorin.com atau bisa nyoba install langsung aja, ringan kok sebenarnya. Dan itu aja, thank you buat yang udah nonton, dan see you in next video. Bye bye.